Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Ikrimah 175101179, mahasiswi manajemen Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah sekuritas dengan tema bahasan reksadana konvensional dan syariah. Reksadana konvensional. Reksadana dapat diartikan sebagai suatu wadah yang dipergunakan untuk masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam suatu portofolio. Secara sederhana, reksadana adalah dana yang dikumpulkan dari masyarakat dan diinvestasikan ke berbagai macam produk investasi dikelola oleh manajer investasi menjadi suatu reksadana. Manajer investasi adalah perusahaan yang mengelola reksadana. Perusahaan MI ini wajib memiliki izin sebagai perusahaan manajer investasi. Begitupun dengan para pekerjanya di manajer investasi wajib memiliki izin sebagai wakil manajer investasi atau WMI. Dan sebagai wakil agen penjualan reksadana wajib memiliki WAPERD. Izin ini diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perizinan tersebut harus melalui serangkaian tes baik untuk perusahaannya dan pekerjanya. Ada fit and proper untuk mengetahui kemampuan, reputasi, dan integritasnya. Setelah mengetahui pengertian dari reksadana, selanjutnya adalah memilih produk reksadana. Ada 5 jenis reksadana di Indonesia. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Reksadana yang dana investasinya 100% diinvestasikan di produk pasar uang, yaitu deposito bank dan surat berharga yang masa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Investasi di instrumen reksadana pasar uang memiliki resiko paling rendah karena produk pilihannya memiliki nilai imbal hasil yang sudah ditentukan. Contoh bunga deposito ataupun surat hutang sudah memiliki nilai imbal hasil yang tertulis. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang 80% dana investasinya dialokasikan pada produk investasi obligasi atau efek utang jatuh tempo di atas 1 tahun. Jika investor menginginkan tingkat pengembalian hasil yang cenderung stabil, sangat cocok dengan reksadana pendapatan tetap ini. Yang ketiga adalah reksadana campuran. Reksadana ini mengalokasikan dana investasinya dalam berbagai macam produk investasi. Reksadana ini mengalokasikan dana investasinya dalam berbagai macam produk investasi, dari pasar uang, obligasi hingga saham. Komposisi instrumen investasi terbesar maksimum 79%. Ketiga jenis instrumen investasi itu harus ada dalam reksadana campuran ini. Yang keempat adalah reksadana saham. Reksadana yang minimal 80% dana kelolanya dilokasikan di investasi saham. Secara resiko, ini adalah reksadana yang memiliki resiko tertinggi karena saham merupakan produk investasi yang mampu memberikan return besar karena pergerakan saham cenderung fluktuatif dan dinamis. Yang kelima adalah reksadana indeks. Reksadana indeks adalah reksadana yang kinerjanya mengikuti indeks saham tertentu. Kemudahan reksadana indeks adalah performanya mengikuti indeks yang telah ditentukan, dapat diperjualbelikan selama jam perdagangan bursa, biaya lebih rendah, transparansi atas pilihan produk indeks tersebut. Selanjutnya adalah reksadana syariah. Reksadana syariah menurut fatwa DSN MUI
adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai sohibul mal dengan manajer investasi sebagai wakil sohibul mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohibul mal dengan pengguna investasi. Reksadana syariah sendiri mempunyai 3 dasar hukum di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 18 Ayat 1 yang berbunyi bentuk hukum reksadana di Indonesia ada 2, yakni reksadana berbentuk perseroan terbatas atau PT Reksadana dan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Yang kedua adalah Surat dari PT Dana Reksa Investment Management nomor S09-01-DPS-DIM, dan yang ketiga adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 20-DSN MUI-4-2001 yang merupakan pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah. Karakteristik pembeda reksadana syariah ada 3. Yang pertama adalah kelembagaan. Dalam reksadana syariah, keputusan tertinggi dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas Syariah yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu, proses di dalam akan terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya. Yang kedua adalah hubungan investor dengan perusahaan. Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Yang ketiga adalah kegiatan investasi reksadana. Dalam melakukan kegiatan investasi, reksadana syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Di antara investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi, dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Terdapat 4 jenis reksadana berbasis syariah. Yang pertama adalah reksadana syariah saham, yaitu reksadana yang menginvestasikan dananya ke efek syariah bersifat ekuitas. Jenis reksadana ini menawarkan imbalan hasil yang tertinggi jika dibandingkan dengan reksadana lainnya. Tentu imbalan hasil yang tinggi ini juga diimbangi oleh tingkat risiko yang cukup tinggi. Yang kedua adalah reksadana syariah campuran, yaitu reksadana yang menempatkan investasi dalam efek syariah bersifat ekuitas dan hutang. Reksadana jenis ini lebih aman pada kondisi pasar di mana terjadi volatilitas yang cukup tinggi dikarenakan investasi ditempatkan di berbagai instrumen, baik itu saham, obligasi maupun pasar uang. Yang ketiga adalah reksadana syariah pendapatan tetap. Reksadana yang menawarkan imbal hasil terendah jika dibandingkan beberapa reksadana lainnya, namun tingkat risiko yang ditawarkan juga rendah. Yang keempat adalah reksadana syariah terproteksi, yaitu reksadana yang memberikan proteksi sebesar 100% dari nilai investasi awal dengan syarat dan ketentuan khusus yang berlaku. Reksadana ini cenderung diinvestasikan pada instrumen pasar modal dan pasar uang yang lebih aman. Terdapat 3 metode menentukan portofolio. Yang pertama adalah metode Sharpe.
Metode ini dikembangkan oleh William Sharpe pada tahun 1966 dan sering juga disebut dengan reward to variability ratio. Perhitungan metode ini didasarkan pada konsep garis pasar modal sebagai patok duga. Caranya yaitu dengan membagi premi resiko portofolio, yakni sama dengan selisih rata-rata tingkat keuntungan portofolio dengan rata-rata bunga bebas resiko, dengan standar deviasinya resiko total. Yang kedua adalah metode trainer, merupakan ukuran kinerja portofolio yang dikembangkan oleh Jack Trainer pada tahun 1965, dan indeks ini sering disebut juga dengan reward to volatility ratio. Pada metode trainer, kinerja portofolio dilihat dengan cara menghubungkan tingkat return portofolio dengan besarnya resiko dari portofolio tersebut. Tetapi yang membedakan metode Sharpe adalah penggunaan garis pasar sekuritas sebagai patok duga dan bukan garis pasar modal seperti metode Sharpe. Sedangkan asumsi yang digunakan oleh trainer adalah portofolio sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga risiko yang dianggap relevan adalah risiko sistematis. Yang ketiga adalah metode Jensen. Metode ini didasarkan pada konsep security market line yang merupakan garis yang menghubungkan portofolio pasar dengan kesempatan investasi bebas resiko. Garis security market line memperlihatkan hubungan antara systematic risk dan expected return dari suatu portofolio pada saat pasar dalam keadaan equilibrium. Jadi, security market line merupakan kemiringan dari beta. Persamaan metode Jensen dan metode trainer adalah sama-sama menggunakan garis pasar sekuritas. Sedangkan perbedaannya bahwa metode trainer sama dengan slope garis yang menghubungkan posisi portofolio dengan return bebas resiko. Sedangkan indeks Jensen merupakan selisih antara return rata-rata dan return portofolio acuan. Setiap investasi pasti memiliki resiko di dalamnya, baik reksadana konvensional maupun reksadana syariah atau investasi lainnya. Terdapat 3 jenis resiko dalam investasi, yaitu yang pertama adalah tipe konservatif. Investor pada tipe ini adalah khawatir dan tidak nyaman jika modal investasi berkurang, pilihan produk investasi yang aman, dan puas dengan imbalan hasil yang tidak terlalu besar tetapi stabil kinerjanya. Contohnya yaitu pada opsi reksadana pasar uang 50% dan reksadana pendapatan tetap 50%. Yang kedua adalah tipe moderat. Ciri-cirinya adalah biasanya menerima resiko kecil dan siap menerima fluktuasi, berharap return dan imbalan hasil lebih tinggi dari inflasi dan deposito. Contohnya ada 2 opsi. Yang pertama adalah reksadana campuran 25%, reksadana pasar uang 15%, dan reksadana pendapatan tetap 60%. Opsi kedua adalah 50% reksadana pendapatan tetap dan 50% reksadana pasar uang. Yang ketiga adalah tipe agresif. Tipe ini bercirikan sudah mengerti dengan kondisi pasar yang dinamis dan fluktuatif, siap menerima keuntungan dan juga siap rugi, toleransi untuk kehilangan sebagian besar dana investasinya demi imbal hasil yang besar juga. Contohnya itu ada 2 opsi. Yang opsi pertama adalah 20% reksadana pasar uang, 30% reksadana campuran, dan 50% reksadana saham. Opsi kedua adalah 30% reksadana campuran dan 70% reksadana saham. Untuk tipe agregasif, investor bisa memilih reksadana manapun, karena investor pada tipe ini jago mentolerir resiko yang terjadi. Bahkan jika percaya diri, investor tipe agregasif ini bisa menaruh 100% investasinya di reksadana saham dengan keuntungan dan resiko yang tinggi pula.
Manfaat dari kegunaan reksadana bagi masyarakat, yakni yang pertama adalah investasi atau calon investor yang awam tentang bisnis, sekuritas, atau surat berharga akan terbantu. Ya, jadi melalui reksadana, investasi atau calon investor yang awam tentang bisnis, sekuritas, atau surat berharga akan terbantu karena reksadana akan berfungsi sebagai medium untuk berinvestasi. Bagi investor yang tidak memiliki dana besar, melalui reksadana akan dimungkinkan ikut bermain di bursa efek. Karena perusahaan reksadana memang bertujuan untuk menghimpun dana dari investor sebanyak-banyaknya dengan cara membeli saham reksadana untuk kemudian menginvestasikannya di bursa efek dan bursa uang. Yang kedua adalah keuntungan bagi perusahaan atau pengelola reksadana. Manfaat kedua ini bagi perusahaan atau pengelola reksadana melalui usaha tersebut akan dapat memperoleh keuntungan dengan di bursa efek, dan uang yang digunakan sebagai modal investasi sebagian besar bisa berasal dari pemegang saham reksadana atau investor. Sedangkan bagi yang ketiga adalah untuk kustodian. Melalui kegiatan reksadana akan memberi penghasilan yang terbilang bagus karena jasa mereka sebagai pelaku investasi dan sebagai lembaga penyimpan harta kekayaan reksadana akan dihargai mahal tergantung prestasinya. Dan yang terakhir adalah bagi pemerintah. Dengan munculnya reksadana diharapkan akan menjadikan aktivitas bursa saham dan pasar uang bergairah atau bullish. Sejak diaktifkannya kembali bisnis pasar modal, pemerintah memang mengharapkan keterlibatan masyarakat banyak untuk menanamkan modalnya di bursa melalui pembelian saham-saham dan efek lainnya. Salah satu alasan yang mendasarinya adalah bahwa di luar institusi, pembiayaan bank dan lembaga keuangan lainnya, pasar modal memang dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan penting alternatif. Keinginan itu hanya bisa tercapai apabila masyarakat proaktif berinvestasi di bursa. Ini merupakan daftar rujukan dari presentasi yang saya sajikan. Terdapat 6 rujukan yang saya gunakan. Sekian pemaparan materi reksadana konvensional dan reksadana syariah dari saya. Jika ada salah kata atas nama pribadi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.